Saya pantau di YouTube, di televisi, nggak ada pergerakan yang live streaming di Jakarta. Kenapa? Batal atau gimana ini? Dan ada kabar Rizik Syihab itu tak bakalan datang. Dipastikan bahkan Rizik Syihab tak bakalan ikut di dalam aksi yang katanya akan dihadiri oleh banyak umat Islam itu. Kenapa ini ya? Hati-hati ini umat Islam. Ini orang yang menghimbaunya juga nggak datang. Hati-hati, ini jangan-jangan mau melepaskan tanggung jawab nantinya bila terjadi apa-apa. Sementara dia yang ikut kemudian membewarakan, kalau kata bahasa Sunda itu, menyebarkan informasi, mengharuskan, meminta umat Islam untuk datang. Dan kita sebagai umat Islam, terserahlah karep kalau urusan FPI mah ya. Tapi kalau umat Islam ini kan saya juga termasuk. Saya menyerukan kepada umat Islam, janganlah ikut-ikutan ngapain. Orang yang menyerukannya saja sekali lagi nggak bakalan datang. Kenapa ini Rizik Syihabnya nggak datang? Takut sama Presiden Prabowo? Terus sekali lagi, coba-coba cek pantau. Saya pantau nggak ada tuh yang live streaming. Biasanya ini saya buat video itu jam 12.47. Ini sebentar lagi jam 1. Mestinya udah ada yang live streaming. Nggak ada. Nggak ada yang live streaming satu pun. Coba yang tahu atau yang di sini kebetulan orang Jakarta, adakah mereka datang? Saya juga pengen tahu masanya berapa sih? Pengen tahu serius. Coba ada apa nih Rizik Syihab? Kita baca beritanya. Ikut imbau umat Islam lewat video. Habib Rizik justru tidak hadir aksi 411. Ada apa? Habib Muhammad bin Hussein Syihab atau akrab dikenal dengan Habib Rizik dikabarkan tidak hadir dalam aksi 411 di Istana pada hari ini, Senin. Pria yang biasa menjadi pentolan aksi di beberapa kesempatan sebelumnya itu absen dan tidak hadir meski ikut mengedarkan imbauan melalui video. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat Habib Rizik mengenakan pakaian bernuansa putih, memberikan himbauan kepada umat Islam untuk mengikuti aksi tersebut. Himbauannya kepada umat FPI aja ya. Kalau umat Islam saya termasuk di dalamnya, maka saya pun menghimbau kepada umat Islam yang lain, jangan datang. Mestinya kalau ulama itu bukan hanya di mulut, kalau yuk kita melakukan sesuatu, lakukan dulu. Meskipun tanpa ucapan, itu sudah menjadi contoh. Ini makan cuma ucapan doang, dianya juga nggak datang. Dia juga gak melakukan apa yang dia himbaukan, lalu meminta untuk umat Islam datang. Halo, mikir harusnya umat Islam ya. Jangan sampai sekali lagi Anda menjadi korban nanti. Tetaplah yang namanya aksi itu suka ada aja yang memprovokasi, ya takutnya Anda jadi korban. Apalagi di istana presiden. Kalian itu berupaya untuk menjauhkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, memecah belah, mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Tapi kalian itu hanya mimpi. Jangan sampai lupakan peran Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi di dalam kesuksesan Pak Prabowo menjadi presiden. Dan Pak Prabowo tahu itu, tahu diri, tahu kan kemarin baru aja Pak Prabowo sowan ke Solo kok. Jadi harapan Anda memecah belah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sirna. Provokasi Anda untuk membelah, mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Wapres Gibran itu ya hanya akan sia-sia. Lihat deh. Itu jelas Pak Prabowo kalau mau meninggalkan benar-benar Pak Prabowo. Ini kan analisisnya mereka itu. Nanti kita lihat Pak Prabowo akan meninggalkan Pak Jokowi setelah dia dilantik. Baru beberapa hari dilantik ke Solo, bertemu dengan Pak Jokowi, diajak makan. Itu untuk menjawab tuduhan-tuduhan kalian. Untuk menjawab tuduhan-tuduhan kalian. Tak guna. Tak mungkin masuk. Pecah belah kalian, adu domba kalian. Kan gak ada tuh dari mereka itu yang menyerang Prabowo, tak ada. Semua sasaran serangannya kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran. Berharap ya di kepalanya Pak Prabowo itu akan ikut pikiran mereka. Salah, ente siapa? Ente siapa?
Pak Prabowo sudah menjadi negarawan, ente masih menjadi pecundang, provokator. Kan kacau. Amin Rais itu sesepuhnya. Saya ajak seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, para habaib, para kiai, dan seluruh para pemuda, para pemudi, insya Allah pada tanggal 4 November yang akan datang akan diadakan reuni 411. Reuni 411 di mana kita tahu bahwa pada tanggal 4 November 2016 di mana umat Islam dari berbagai tempat turun ke Jakarta dalam rangka menegakkan keadilan, ujar Rizik Syihab dalam video tersebut. Beda situasi 2016 dengan sekarang, jangan kau samakan, isunya pun beda, informasinya juga sekarang dengan dulu itu berbeda. Ya, itu kebencian Anda itu kepada Pak Jokowi, kepada keluarganya, lalu seolah-olah dibuatkanlah gerakan ini kepentingan umat Islam, masyarakat Indonesia. Enggak, itu kepentingan kalian kok. Itu kalian sedang mengekspresikan kebencian kalian. Dan kita tahu itu, makanya jangan mau bergerak, itu mah kebencian aja Rizik Syihab dan kawan-kawannya kepada Pak Jokowi dengan Pak Gibran tuh. Biarkan dia terus menanamkan kebencian kepada Pak Jokowi itu, kepada keluarganya, kepada Mas Wapres. Biarkan. Pengen tahu kita bagaimana tuh nasibnya Rizik Syihab tuh. Anda jangan mau ikut-ikutan. Saya sarankan umat Islam jangan mau ikut-ikutan. Ekspresi kebencian Rizik Syihab dan kawan-kawan itu dalam aksi yang menuntut agar pemilik akun Kaskus Fufu Fafa bisa ditangkap ini, ternyata Habib Rizik tidak hadir karena masalah berada di Arab Saudi. Bisa balik kalau mau bener mah, kalau bener dia mau mencontohkan, ini kan gak hati-hati, kalian bisa jadi korban di dalam demo itu dan lepas tangan Rizik Syihabnya. Dan kalau ada apa-apa nanti di Jakarta, ini orang bakal lepas tangan. Nggak tahu saya mah di Jakarta di Arab Saudi, bukan atas perintah saya. Misal kalau nanti ada kerusuhan atau ada apa-apalah di Jakarta, bukan atas instruksi saya. Hati-hati, ini permainan mereka itu memang luar biasa. Satu kali lagi, ini adalah bentuk ekspresi kebencian mereka kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran, menjauhkan dengan Prabowo. Tapi itu tidak akan terjadi. Kasihan kan, makanya jangan ikut campur, jangan ikut campur, jangan ikut campur. Janganlah, biarkan Rizik Syihab kalau punya masalah dengan Pak Jokowi suruh dia selesaikan berdua. Kalau dia punya masalah dengan Gibran suruh selesaikan tuh dengan keluarga. Jangan bawa-bawa umat Islam lalu membuat macam-macam di Jakarta. Makanya Pak polisi mesti tegas, kalau ada provokatornya nanti kalau jadi aksi nih, ciduk Pak lah, ciduk Pak, jangan dibiarkan. Kepada media, Koordinator Aksi 411 Buya Hussein menjelaskan Rizik sedang tidak berada di Indonesia. Dengan kata lain, Rizik tak ikut turun langsung berdemonstrasi di lokasi. Beliau masih di Mekah, ujar Buya. Meski tidak hadir langsung di tempat, Rizik disebutkan tetap mendukung aksi tersebut melalui video. Dalam aksi 411 2024, sejumlah ormas itu menuntut agar Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ditangkap. Waduh. Mimpinya ketinggian Anda Rizik. Mereka juga menuntut agar kepolisian menegakkan menangkap pemilik akun Fufu Fafa yang dianggap telah meresahkan. Lebih meresahkan ente daripada pemilik akun Fufu Fafa. Kalau saya sih beranggapan itu ya. Seperti diberitakan sebelumnya, Fufu Fafa adalah akun media sosial di platform Kaskus. Akun itu viral dan menjadi bahan perbincangan di media sosial. Oke, intinya itu ya. Hanya mimpi kalian mau memecah belah antara Pak Prabowo dengan keluarga Pak Jokowi. Hanya mimpi. Pak Prabowo tahu diri siapa yang telah menjadikannya. Dan ente juga mestinya tahu diri, nggak ikut terlibat di dalam proses pensuksesan Pak Prabowo. Tiba-tiba sok mau paling mengatur bagaimana pikiran Prabowo, bagaimana jalan politik Prabowo, bagaimana sikap Prabowo Subianto. Ente itu nggak ikut terlibat di dalam proses pemenangan beliau. Sekarang sok mau paling mengatur di depan apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Prabowo, seolah salah kalau tidak sesuai dengan pikirannya.
Seolah yang pertama agenda Pak Prabowo itu harus mengadili Jokowi, harus kemudian memecat Gibran. Itu pikiran ente aja yang disandarkan pada kebencian semata. Pak Prabowo tak seperti itu. Jangan berharap seperti itu, jangan. Gak bakalan terjadi. Gak bakalan. Mimpi kalian tuh. Udahlah umat Islam, jangan mau diprovokasi. Kalau mau sekali lagi Rizik Syihab itu turun langsung, kan enggak. Artinya dia mau lepas tanggung jawab kalau ada apa-apa nanti di Jakarta. Dan berpotensi ada apa-apa. Coba kita lihatlah. Makanya Pak Polisi tegas. Harus tegas. Sikat yang memprovokasi, tangkap yang memprovokasi. Tangkap aja. Kasihan masyarakat yang tak tahu apa-apa tapi ikut gerakan mereka. Karena sudah terbodohi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.